Halo, assalamualaikum adik-adik. Seperti biasa, berjumpa lagi dengan Teacher Dingga di sini di channel Wali Kelas Pembelajar. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 2 tentang perkembangbiakan hewan. Nah, adik-adik, dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan share video ini. Mari belajar bersama Wali Kelas dan belajarlah dengan gembira. Preview. Nah, cara berkembang makhluk hidup sangatlah beragam. Berkembang biak dilakukan oleh makhluk hidup untuk memastikan bahwa mereka memiliki keturunan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Oleh karena itu, berkembang biak merupakan salah satu ciri dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Di pertemuan yang lalu, kamu sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies mereka masing-masing. Pada dasarnya, perkembangbiakan hewan sama dengan tumbuhan, yaitu dibagi menjadi dua, secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke adik-adik, mari kita bahas cara perkembangbiakan makhluk hidup secara lebih mendalam. Cara perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual juga sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama adalah ovipar. Cara perkembangbiakan ovipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh hewan ovipar adalah unggas, burung, serangga, dan ikan. Pada proses perkembangbiakan ovipar, setelah terjadi pembuahan, embrio akan mulai tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Di dalam cangkang telur tersedia nutrisi atau cadangan makanan yang siap dikonsumsi oleh embrio. Beberapa ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, tidak punya daun telinga, induk suka mengerami telurnya, dan kebanyakan adalah unggas. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contoh hewan vivipar yaitu kera, kucing, anjing, paus, dan hewan mamalia lainnya. Hewan yang mengalami cara perkembangbiakan vivipar akan melahirkan hasil pembuahan mereka. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi melalui plasenta. Beberapa ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tumbuh dilindungi oleh rambut. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan, sehingga ovovivipar merupakan kombinasi dari dua jenis perkembangbiakan sebelumnya. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, dan ikan hiu, kadal buaya, dan beberapa jenis ular. Pada proses perkembangbiakan ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang terbentuk akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sedikit mirip dengan ovipar, namun telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, anak akan lahir oleh hewan betina.
Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Nah, oke adik-adik, selanjutnya kita akan bahas tentang cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan adalah tunas, fragmentasi, membelah diri, spora, dan partenogenesis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tunas. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu sebuah tunas kecil akan muncul di tubuh hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan terpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah Hydra. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing planaria. Yang ketiga adalah membelah diri. Hewan dengan cara perkembangbiakan ini ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan dinding sel untuk membentuk individu baru yang lengkap tanpa ada proses pertumbuhan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amoeba. Yang keempat adalah spora. Hewan yang dapat berkembang biak dengan menggunakan spora misalnya adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria. Yang terakhir adalah partenogenesis. Pada hewan yang berkembang biak dengan partenogenesis, sel telur tanpa adanya suatu proses pembuahan bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Sebagai contoh adalah pada hewan lebah. Nah, itu dia adik-adik beberapa cara perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Apakah kamu memiliki pertanyaan mengenai materi kita kali ini? Silahkan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk share pengetahuan ini.